Acara keluarga iya nih. Ini lagi ke Surabaya lagi. Tapi kali ini ada yang apa ya? Keluarga yang ada my aunt si pas. Jadi kita ngelayat ke Surabaya gitu. Nanti balik lagi ke rumah duka. Ini balik ke hotel dulu buat IG live. Ntar ke rumah duka lagi kumpul-kumpul sama keluarga di Grand Heaven. Oke, ya teman-teman, jadi IHSG itu ada turun 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali turun. Dan yang menarik, 4 kali turun ini ketahan MA20 semua. Terus yang lebih menarik adalah meskipun IHSG-nya turun ya, meskipun dia turun, aku justru malah ngelihat banyak peluang. Peluangnya tuh peluang reversal dan potensi beberapa saham tuh bakalan jadi kandidat super trader gitu. Ya, thank you teman-teman. Jadi hari Sabtu nanti jam 10 kita ada cuantastik ya. Langsung aja daftar ke mtrade.id/cuantastik itu dengan kode promonya cuan 25 ya. Jadi cuan 25. Kita akan ajarin tentang basic dari super trader, karena ketika kita mention tentang super trader, workshop super trader gitu, teman-teman bingung super trader tuh apaan sih? Basically super trader itu adalah satu sistem atau metode trading yang aku gunakan dan bisa menghasilkan profit puluhan persen bahkan sampai ratusan persen. Belakangan ini tahun 2022 kita jarang gunakan karena marketnya masih cenderung sideways. Kalau sideways itu banyak false breakout. Nah, sedangkan untuk super trader ini strateginya adalah strategi breakout. Nah, jadi sekarang marketnya udah mulai lumayan kuat gitu ya, lumayan oke. Kita mulai berani lagi untuk super trader lagi. Dan nanti kalau misalkan kita ngelihat tren market udah mulai bagus, maka untuk yang investnya kita akan pause dulu sementara gitu. Sekarang masih bisa untuk investasi. Nah, teman-teman, inilah alasan kita create sendiri sistem trading kita. Dan sistem trading kita ini nggak dipakai, maksudnya di luar sana tuh enggak gitu loh, kayak di sekuritas, di tempat analis kayak gitu enggak. Jadi maka dari itu ketika saya ini mungkin menjawab juga pertanyaan beberapa teman ya, kenapa coachnya mtrade itu muda-muda? Aku sebenarnya bukan masalah muda atau nggak muda, bukan masalah usia, tapi coach mtrade itu memang saya sengaja carinya tuh yang masih ibarat kertas tuh masih kertas polos ya, jadi masih bersih gitu. Itu bisa saya gambar dengan mudah. Artinya saya ajarin tuh mereka akan ngikutin sistem saya. Beda dengan mungkin teman-teman tahu juga ya, dan saya menghargai mereka juga, beberapa analis yang saya sempat hire dari sekuritas itu udah membawa mereka punya persepsi sendiri. Ibarat kertas tuh memang udah digambar dan udah ada patternnya gitu. Dan itu susah sekali, terutama semakin senior satu analis di sekuritas, nggak usah senior deh, yang junior aja itu saya belakangan malah berpikir lebih baik saya didik sendiri coach-coach kita atau analis kita, karena susah banget ngikutin sistem trading kita kalau misalkan ngambil analis dari sekuritas. Dan orang yang pintar analisis itu belum tentu pintar trading, belum tentu jago trading. Jadi trading itu sepertiga dia metode, sepertiga money management, dan sepertiganya lagi bicara tentang mental, keberanian, dan juga bagaimana mengelola fear juga. Oke, nah ini IHSG-nya dia cenderung sideways. Beberapa hari terakhir turun, tapi kita ngelihat justru ada beberapa peluang super trading. Contoh aja, aku langsung aja hari ini aku akan bahas saham Aisyah ya. Saham Aisyah. Sebenarnya aku mau bahas saham yang lain juga, cuman ya aku mau kasih contoh. Yang menarik, saham-saham super trader ini tuh nggak harus muncul dari perusahaan yang fundamentally strong atau perusahaan yang harus blue chip atau perusahaan yang harus liquid. Kadang-kadang perusahaan yang biasa-biasa aja fundamentalnya kadang juga masih kurang. Terus selain fundamentalnya kurang, dia juga likuiditasnya kadang-kadang gak kurang, tapi dia naiknya bisa banyak. Nah, aku bukan mau rekomen tentang Aisyah di sini, tapi ini salah satu contoh pattern saham awal dari saham yang berpotensi menjadi super trader. Bisa fail nggak? Of course.
semua itu bisa failed karena ini bukan satu kepastian. Jadi trading is a probability game. Jadi kalau teman-teman bilang trading itu game, bukan. Iya, it's a probability game. Jadi maka dari itu kita menggunakan analisis teknikal itu untuk menentukan kita masuknya tuh pas lagi probability-nya tuh naiknya lebih banyak daripada probability turun. Logikanya begitu. Sehingga kita masuknya tuh pas breakout dari sideways dan bukan pas turun ke sideways-nya. Simple aja logikanya kan ya. Kalau breakout dari sideways artinya power bull-nya lebih besar, daya beli lebih besar, sehingga kemungkinan untuk naiknya juga menjadi lebih banyak. Nah, di sini teman-teman AISA ini ada breakout dari level 163 dan ini ada satu volume yang lumayan, dan tadi juga kita ada ambil untuk jangka menengah dan juga untuk jangka pendek juga ya. Dan teman-teman kita akan lihat nanti sampai sejauh mana si AISA ini. Disclaimer on bisa juga failed, tapi ini salah satu pattern yang cukup menarik. Sebelum saya bahas untuk potensi saham super trader yang lainnya, which is itu tadi udah dibeli sama M-Trade, udah direkomendasi sama M-Trade. Jangan deket-deket sama kamera katanya. Habis mau gimana nih settingannya, bukan di rumah aku, nggak bisa aku setting kayak biasanya. Ideal banget settinganku biasanya. Aku mau update IHSG tuh hari ini turun 0,01%, turun dikit. Didorong turunnya tuh karena saham GoTo, Bukalapak, terus MTech, dan juga BBNI dan juga Astra International. Nah, aku mau update untuk saham-saham yang buat diinvest dan juga untuk di tradingin. Mungkin selengkapnya untuk investing ada di Mvest ya, untuk trading ada di Mtrade. Tapi di sini sudah bisa mewakili untuk teman-teman yang masih awam atau masih pemula. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu, market value itu cuma 8,9 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Kalau market value 8,9 triliun rupiah, artinya tuh power di keseluruhan, seluruh market itu sebenarnya nggak begitu besar. Maka dari itu tidak heran jika saham-saham blue chip atau big cap itu gerakannya belum bisa naik. Cuman meskipun big capnya belum naik, meskipun big capnya belum jalan, belum aktif, bukan berarti nggak ada peluang. Justru ya, kalau boleh di highlight, aku tuh justru suka banget kalau trading itu di saham second liner. Kenapa? Di saham second liner itu kalau dia naik dengan pattern super trader, maka naiknya akan jadi sangat sustainable sekali. Di tahun 2000, aku mau curhat dikit nih, mau cerita. Di tahun 2017 itu banyak banget saham super trader yang naik. Demikian juga tahun 2018 dan akhir itu di 2019 sejak kasus Jiwasraya itu memang jadi drain banget waktu itu likuiditas marketnya. Sekarang udah mulai membaik lagi gitu. Jadi waktu itu banyak banget yang terjadi. Bisa nggak akan bahas di sini. Nah, singkat cerita, yang aku mau ceritain adalah di tahun 2007-an itu ada beberapa saham yang orang awam melihat seperti saham gorengan dan mungkin memang betul digoreng, saya juga nggak tahu. Ya, jadi itu benar digoreng atau nggak digoreng, kita sebagai seorang super trader itu I just don't care dia naiknya kenapa. Yang penting teknikal bagus dan likuiditasnya cukup. Apa arti likuiditas cukup? Likuiditas cukup itu adalah ketika kita mau buang barang, ada yang nampung. Ya, kan kita nggak tahu tuh saham tuh naik benar-benar ada orang yang mau investasi atau ada yang mau ngegoreng gitu loh. Bedanya yang mau invest itu ya beneran mau invest. Yang mau ngegoreng dia cuma mau manipulasi harga saham naik aja. Kita nggak pernah tahu yang beli saham di belakang tuh motivasinya apa. Yang kita bisa tahu adalah chart pattern. Kalau misalkan dia mau distribusi, dia buang barang dengan jumlah banyak ya, volume banyak, maka kita keluar. Itu adalah akhir dari fase super trader gitu. Dan di tahun 2017 waktu itu muncul saham yang mungkin namanya sekarang asing bagi teman-teman, tapi waktu itu tuh bener aku lupa ya tepatnya 17 atau 18, sekitar tahun belasan gitulah, pokoknya sebelum 2020, 17 atau 18 itu Rimo tuh naik tinggi. Ini aku kasih lihat aja nih, aku kasih lihat ya. Jadi ini saham Rimo. Let me check. Jangan dekat-dekat kamera. Oke. Kalau gitu aku balik aja. Biar nggak dekat-dekat kamera.
Ini ketahuan nih di tahun 2000, sebentar ya. Monthly chart lebih gampang buat dicek kalau udah lama waktunya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini perhatikan. Ini tuh gila banget ya, gila banget. Dari Maret 2014 naik sampai bulan Oktober 2017. Kita mau lihat dia naiknya berapa. Wah, lama banget dong, 3 tahun. Enggak, kalau super trader kita cuman beberapa bulan aja, jadi nggak ride the bull sampai sejauh ini. Nah, ini naiknya 1600% kan. Kita sebagai seorang super trader nggak perlu sampai kayak gitu. Nah, kalau kita mundur pada tanggal tersebut, semoga kursor aku bisa, ini karena daily-nya terlalu jauh ya aku nariknya ya. Aku coba tarik daily-nya. Susah banget kalau daily sekarang aku tarik-tarik lama nih. Ini aku bahas di Cuantastik besok Sabtu ya. Jadi Cuantastik besok Sabtu itu gratis dengan kode promo mtrade.id/cuantastik. Masukin kode promo cuan25, masukin kode promo cuan25 dan terbatas doang yang bisa ikut nih ya. Jadi teman-teman, ini di monthly nggak kelihatan, tapi di daily nanti aku akan kasih lihat. Di sini tuh ada konsolidasi di bulan Mei dan juga Juni 2017. Itu yang menjadi fondasi dari pattern super trader. Dan waktu itu kita nge-hold saham Primo ini bisa cuan sampai sekitaran 200-300%. 300 sampai di peaknya, tapi kita jualan nggak sampai di peak, jadi sekitaran 200% waktu itu. Dan kita bersyukur banget, pas banget abis jualan, terus kemudian kita ngelihat tanda distribusi, kita infoin member kita untuk ayo cepet-cepet exit. Waktu itu namanya masih premium access. Terus abis itu jatuh dalam. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang super trader adalah tetap mantau notifikasi dari mtrade meskipun teman-teman nggak mantau running trade gitu. Oke, aku lanjut lagi untuk super tradernya, bahas tentang pattern-pattern super trader besok Sabtu aja. Besok Sabtu aja ya. Jadi aku nggak tahu punya siapa itu, dan waktu itu benar-benar aku nggak peduli punya siapa. Semuanya full by chart. Waktu itu semuanya full by chart. Ya kalau kebetulan punya si Om ya I don't know lah. Tapi kenyataannya setelah si Om menghilang waktu itu 2019, jadi market itu kering banget gitu. Terus baru naik lagi pas di 2020 karena banyak stimulus dari The Fed. Bukan buat Indonesia, tapi buat dunia. Dan itu sentimen bagus. Oke, bicara tentang super trader, kita lanjut hari Sabtu nanti, tanggal 25 Februari jam 10 dengan kode promo cuan25 ke mtrade.id/cuantastik. Terus kemudian saya mau review saham properti itu satu-satunya yang belum aktif. Dan di morning briefing tadi pagi kita tuh bahas saham properti, ada remind saham properti, dan bener saham properti hari ini tadi udah mantul dari area support dan mtrade ada rekomend untuk beberapa saham properti. Makanya kalau nggak mau telat join mtrade ya. Dan aku entah tadi udah ke post atau belum, aku ada post kinerjanya mtrade di bulan Februari. Yang aku maksud kinerja adalah untuk saham dijual. Kalau belum dijual itu kita belum masukin jadi kinerja, ya kan? Oke, sekarang aku mau kasih lihat saham properti. Udah lama nggak bahas saham properti nih. Kok yang ini sih? BSDE-nya bukan yang ini. Duh, kok begini? Mari kita lihat. Bumi Serpong Damai. Ya. Kayak nggak kelihatan apa-apa ya kalau kayak gini ya. Oke, jadi kalau teman-teman nanya saya, chart itu sebaiknya dilihat dalam rentang waktu berapa lama sih. Aku sih nggak pakai durasi berapa bulan gitu, tapi pakai pattern. Jadi patternnya tuh paling enggak teman-teman bisa ngelihat low dan high. Oke, kalau kayak gini kan masih belum kelihatan. Nah, kalau begini teman-teman udah bisa melihat perubahannya. Simpelnya aja ini dari turun jadi sideways dan ini udah akan naik gitu. Dan teman-teman perhatikan di sini
beberapa kali BSDE itu dulu sempat pas pada masa sideways-nya dia itu ketahan di level 920 sampai 925. Dan yang menarik adalah ketika BSDE jatuh beberapa hari kemarin itu juga turun ketahan di level 920 sampai 925 gitu. Jadi tadi ada sempat mantul dikit terus kemudian ini turun lagi. Nah, ini very beautiful pattern untuk pattern retracement-nya. Nah, BSDE ini teman-teman bisa buat jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Kalau yang sabar ngehold, aku termasuk yang ngehold ini. Jadi aku ngehold BB lagi. Aku ngehold BSDE ini udah lumayan berapa bulan ini, nggak kemana-mana sih, karena memang tujuannya buat long term ya. Yang long term aku, dia sempat naik sampai level 1000 dan waktu itu nggak dijual, dan sekarang juga nggak kemana-mana, masih di sini. Tapi tujuannya bukan buat jangka pendek kalau yang di portfolio aku. Anyway, untuk jangka pendek pun ini M-Trade tadi ada rekomend dan bisa juga untuk swing trading. Aku mau kasih lihat potensi untuk BSDE buat jangka menengah panjang. Barangkali nanti emitennya kapan-kapan berkenan untuk live lagi, kita akan live lagi bersama dengan dirutnya yaitu Pak Hermawan. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini, ini dia masih dekat-dekat support terkuatnya, sehingga untuk upside untuk monthly chartnya ini masih cukup lumayan buat BSDE ini. Kita bisa lihat upside untuk monthly chartnya itu mungkin dalam 1 sampai 2 bulan itu bisa sampai ke level 1035. Ini aku lihat chart monthly, tapi kalau dalam 3 sampai 6 bulan itu bisa sampai level 1220. Upside-nya masih 27%. Wah, kok dikit ya? Tenang aja teman-teman, sabar-sabar aja, nggak usah sampai buru-buru gimana. Yang paling penting adalah konsistensi atau sustainability. Nah, aku mau sharing dikit nih teman-teman. Banyak sekali orang yang dengan kalau nggak mau dibilang naif, dengan simple atau sederhananya mengatakan bahwa return dari investasi di obligasi atau deposito itu lebih rendah daripada investasi saham, sehingga banyak orang yang kepengen cuan banyak itu langsung masukin duitnya banyak-banyak di saham tanpa berpikir bahwa di saham itu resiko fluktuasinya besar. Dan suatu saat ketika terjadi crash market, saham rugi banyak ya teman-teman yang mungkin belum berpengalaman, rugi banyak karena beli di pucuk jual di bawah gitu. Kemudian dia mulai berpikir, mulai sadar bahwa cuan 5% setahun itu lebih bagus daripada minus 20%. Bahkan nggak cuan pun, 0% nggak bertumbuh pun itu lebih bagus daripada minus 10%. Kegerus inflasi sedikit pun lebih bagus daripada rugi besar. Kesadaran ini juga muncul pada diri saya ketika saya pernah mengalami loss besar di tahun 2008. Sebelumnya, sebelum tahun 2008 waktu itu kalau mau investasi semuanya cemplungin ke saham. Karena apa? Karena greed dan pemahaman yang setengah-setengah. Jadi yang di luar, pemahaman orang-orang di luar ini harus sangat hati-hati sekali diluruskan. Jangan cuma berpikir kayak, wah returnnya kan gedean di saham, returnnya kan gedean di forex, returnnya kan gedean di kripto. Tapi ketika di fluktuasi saham, kripto, atau forex itu rugi, maka yang returnnya 0 atau cuma 3 atau 4 atau 5% sekalipun, itu masih lebih cuan daripada yang rugi. Di sini saya mengatakan ini bukan untuk teman-teman jadi berkecil hati, tapi saya mau teman-teman di sini jadi bisa memanage ekspektasi, ya, di dalam investasi jangka panjang dan juga trading. Maksudku apa? Maksudku gini loh, banyak yang berpikir tradingin aja, itu kan BSDE-nya tadi udah sempet cuan, kenapa nggak dijual? Kalau dijual, turun ya kan kamu senang bisa beli lagi di bawah. Tapi kalau dijual ternyata naik, gemes kan? Jadi kalau udah punya plan buat investasi jangka panjang untuk saham tersebut, di portfolio tersebut, ya nggak usah berubah-ubah, nggak usah kepengen untuk harus cepat-cepat. Karena gini, selama saya trading, selama saya investasi, ketika ada saham yang sama, ini saya investasiin, ini saya tradingin, saya bandingkan,
nggak usah ngebandingin ke orang lain, saya bandingkan saham yang sama. Dalam beberapa kasus, tidak selalu ya, dalam beberapa kasus saham yang diinvestasi ini cuannya lebih besar daripada yang di tradingin. Kenapa? Karena dalam jangka panjang dia naik terus. Sedangkan yang zigzag ini pas dijual, udah dijual dia naik tinggi lagi. Dibeli dia turun. Bisa terjadi seperti itu teman-teman. Karena kita nggak bisa 100% bener nebak market. Oke, wisdom yang lain yang aku mau ceritain buat teman-teman semuanya. Gak usah kepengen sama orang lain yang suka flexing, apapun itu. Mau flexing mobil mewah, rumah mewah, atau saham mewah, portfolio mewah. Mau tau nggak portfolio mewah artinya apa? Kalau ada yang pamer portfolio, baik itu saham yang masih di hold, ataupun saham yang udah dijual, nggak usah kepengen. Dan kalian jangan mau juga pamer-pamer portfolio gitu. Karena biasanya kalau udah habis pamer jadi euforia, jadi bisa rugi. Intinya teman-teman ya, selain nggak usah pamer, nggak usah kepengen, saya mau kasih tahu bahwa orang pamer portfolio itu bisa dimanipulasi. Cara manipulasinya gimana? Kalau dia pamer saham yang masih di hold, wah hijau semua. Gampang itu cara bikinnya. Gimana? Yang rugi dijualin. Sehingga portfolionya yang di hold itu hijau semua. Gampang kan? Wah udah heboh-heboh buat yang pemula ngeliat itu. Saya yang udah lama di market udah ngerti. Saya nggak pamer-pamer portfolio, tapi saya pernah melakukan buat menghibur hati saya sendiri waktu itu. Aku pengen portfolioku hijau semua, yang merah-merah tak buangin. Jadi tuh hijau semua toh. Kalau dikasih lihat orang keren nggak? Keren. Oke, kasih lihat saham terjual. Oke, kasih lihat saham terjual hijau semua. Caranya gimana? Yang cuan-cuan-cuan, yang hijau-hijau-hijau, yang cuan-cuan-cuan dijualin. Terus kasih lihatnya dengan cara difilter tanggalnya pas jualannya cuan, pas jualannya rugi, ya kasih lihat dikit aja deh. Kelihatannya bagus gak? Bagus. Coba dicek portfolio saham yang di hold, ada yang merah. Coba dicek portfolio sahamnya pas lagi market jelek, pas lagi jualannya jelek, ya merah juga. Intinya tuh teman-teman, kita semua nggak usah naif lah, nggak usah munafik lah. Yang namanya trader itu pasti ada ruginya. Jadi kenapa saya nggak mau share yang wah-wah buat teman-teman semuanya? Selain karena biar kalian tuh nggak terlalu tinggi ekspektasi di saham, supaya teman-teman ini juga sadar ya. Jadi bahwa portfolio itu kalau mau dipamerin ke orang ya bisa dimanipulasi gitu, dan nggak usah pamer portfolio. Ini itu sih teman-teman, jangan kepengen. Ketika kita kepengen cepat-cepat malah hasilnya jadi nggak konsisten. Oke, ya. Ya kalau saya pamer kinerja M-Trade itu saya scroll semuanya, untung rugi semuanya kelihatan semua lah. Itu nggak bisa diumpetin kalau itu yang sold stocks-nya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan buat saham yang lain nih. Buat saham yang lain, aku mau review untuk propertinya lanjut besok di M-Trade, di morning briefing M-Trade. Aku mau review untuk saham Grup Panin ya. Jadi Grup Panin tuh hari ini joget. Kenapa saham Grup Panin hari ini joget ya? Menarik banget sih Grup Panin ini. Kalau dia naiknya tuh bisa cepat banget. Kalau turun ya lumayan, tapi buat di tradingin oke. Jadi Grup Panin hari ini tuh dia naik signifikan, terdorong dari PNIN itu yang masuk ke indeks FTSE ya, indeks FTSE microcap untuk periode efektif 20 Maret 2023 mendatang. Jadi kita coba lihat ya untuk saham-saham Grup Panin. Let me check. Mau saham apa ya? Kita coba di Surabaya deket Grand Heaven sini makan apa ya enaknya ya? Kuliner apa ya? Hahaha, mari kita lihat. Saya senang melihat pattern seperti ini. Cakep. Buat swing trading cakep. Buat jangka menengah juga cakep. Sebentar ya, tunggu sebentar. Wait. Bentar ya.
Oke deh. Gedein dulu. DM aku deh. Kuliner di mana, DM aku deh. Yang deket Grand Haven Surabaya. Anyway, ini PNLF. Let me check. M-Trade kayaknya dia punya. Ya deh, punya PNLF ini. Kita lihat ya. Panin Live. Mari kita lihat Panin Live. Cuan 11-16% baru ada petunjuk untuk jangka pendek, artinya nanti petunjuk jual jangka pendek nanti akan ditambahkan untuk petunjuk jual jangka menengah juga. Apakah dia bisa untuk saham super trader untuk jangka menengah? Menarik sih, bisa ini ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini resisten di level 454 dan dia berpotensi untuk jebolin itu. Nah, ini untuk PNLF ini teman-teman cuekin ini ya, berapa persen sih terserah kamu sih sebenarnya. Ini PNLF ini dia bakalan bisa naik itu kemungkinan sampai level sekitaran 494 sampai 500-an. Jadi 2 atau 3 hari. Tapi kalau besok naik itu udah telat, jangan dikejar ya. Jadi M-Trade udah masuk dari tanggal 13 Februari kemarin udah muntup-muntup mau naik. Kemudian hari ini beneran dia berbunga dan kita akan tunggu 2 atau 3 hari untuk profit taking jika ada candle pembalikan arah. Kalau candlenya masih bagus, nggak ada candle pembalikan arah, kita akan masih ngehold PNLF-nya. Oke, sekarang kita lihat dong temennya yang lain gimana kabarnya, PNIN dan juga PNBS. Wih, cakep, tapi M-Trade-nya titip sendal di PNLF dulu gitu. PNIN juga sama, dia bakalan bisa naik sampai ke 1565 sampai 1600. Dan kemudian kita lihat biasanya mirip-mirip semuanya. PNBS yang paling lemot biasa, jadi skip dulu aja. PNLF dan PNIN itu yang paling cepat. Terus kita lihat PNBN juga dia bakalan bisa naik sampai level 1715-an. PANS, kita lihat PANS ya. Aduh, suaranya kok jadi begini, serak-serak basah begini. Oke, ya ini di level 1900-an. Oke, teman-teman. Tadi aku udah bilang aku mau sharing tentang apa ya? Kok lupa ya? Mau sharing apa ya tadi? Oh iya, aku jadi ingat. Kalian yang nggak ada background finance, nggak ada background ekonomi atau apapun, ada beberapa orang yang nanya ke aku, kalau aku nggak ada background edukasi ekonomi, nggak ada background edukasi finance, bisa nggak sih masuk ke saham? Untuk trading saham, investasi saham, aku bisa bilang ke kamu, justru malah lebih gampang. Ya, jadi semakin polos Anda, justru semakin lebih gampang. Selain nggak sotoy, jadi humble, mau belajar, diajarin juga dia nggak akan terlalu kebanyakan kemasukan ilmu macam-macam gitu. Besok apa yang manggung masih dari grup Panin dan juga dari properti, beberapa saham properti. Terus tadi aku udah share Aisyah ya, Aisyah tuh cakep juga, besok masih bisa naik tapi udah agak telat kalau teman-teman baru mau masuk besok gitu. M-Trade udah masuk tadi gitu. Excel, mari kita lihat Excel. XCL ini cakep. Gasmis kalau udah tuir gimana apa maksudnya? Oh, kalau udah tua mau trading ya bisa-bisa aja, tidak mengenal usia. Tapi kalau tuirnya dia udah menerima banyak ilmu analisis, waduh susah ngikutin sistem saya maksudnya. Harus mau mengosongkan gelas dulu atau menghapus coretan di kertas itu. XCL beautiful pattern. M-Trade udah masuk dari tanggal 6 Februari dan udah hijau juga. Very beautiful pattern hari ini, per hari ini loh ya. Jadi analisis tuh jangan dianggap gak bisa berubah. Kalau besok ternyata breakdown aku bisa ngomong jelek gitu. Tapi per hari ini dia sangat beautiful sekali. Artinya apa? Probabilitas naiknya tuh lumayan dan dia bisa naik sampai level 2460 sampai 2570-an. Wow, sampai 2570. Upside-nya berapa dong? Mari kita lihat. Aku sangat optimis melihat market akhir-akhir ini. Meskipun IHSG-nya turun, masih ada upside sekitaran 10% kalau 2570. Meskipun IHSG-nya turun, tapi aku ngelihat banyak saham-saham itu udah mulai tanda-tanda reverse.
Bahkan untuk saham-saham yang teman-teman bilang fundamentalnya nggak bagus, itu udah mulai ada tanda-tanda reverse juga. Tadi Asa udah dibahas belum ya? Aisyah udah di awal. Oke, ini Asa ya, aku bersihin dulu drawingnya. Nih, Aisyah ini teman-teman jangka pendek kan kita ada profit taking ya. M-Trade ini jualannya di sini, bersihin dulu. Ya, tadi ada profit taking Asa. Asa itu cuan 10-13%. Nih, tak kasih lihat nih kinerjanya M-Trade nih, hijau. Ini biru tuh BEP. Terus ini ada merahnya juga nih, Bukalapak kita ada cut loss nih, Medco cut loss, MLPL impas, pokoknya biru impas, ESA ada cut loss, Simbris cuan 13%, Agro cuan, Tebik dan kawan-kawan. Jadi ya nanti saya post di story kalau mau lihat kinerja di bulan Februari ya. Oke, jadi thank you buat idenya, buat masukannya, buat kasih lihat kinerja biar tahu dong gitu. Mari kita lihat Asa. Yep. Sebentar ya. Herman Sudiono. Sebentar, aku akan bahas pertanyaan abis ini. Ini cakep, patternnya cakep banget. Jadi ini ada satu garis putus-putus di sini. Ini menunjukkan bahwa dia tuh udah breakout dari masa sideways atau stage 1-nya. Stage 4, stage 1 ini baru masuk stage 2 dan ini awal dari bullish pattern ya. Awal dari bullish pattern yang bagus banget. Bisa nggak bullish pattern failed? Bisa. Tandanya apa bullish pattern failed? Jika dia jatuh di bawah 845. Jika dia jatuh di bawah 845 itu bullish pattern failed. Kenapa? Ntar ya dijelasin di workshop super trader. Sabtu nanti kita juga akan bahas tentang basic super trader ya. Biar teman-teman juga tahu apa itu super trader, langsung aja join ke mtrade.id/cuantastik gretong pada suka gretongan pakai kode cuan 25. Oke. Medco lossnya, cut lossnya berapa ya? Cut lossnya tadi berapa? 12.15. Mari kita lihat Medco kita bahas Sabtu juga deh ya. Tadi ada yang nanya, Medco kenapa cut loss-nya lumayan gede ya? Kita bahas Sabtu ya. Terus untuk pemula harus saham gede atau second liner boleh. Kalau udah ngerti strategi super trader boleh second liner. Kalau masih pemula banget, nggak boleh. Yang paling penting itu kan tahu ilmunya, tahu kapan masuk, kapan keluar. Jadi mau trading saham apa aja boleh. Ketika saham second linernya udah joget, udah mulai uptrend, udah mulai ada tanda-tanda bagus, justru malah saya lebih suka untuk trading saham second liner daripada blue chip. Tapi kalau saham second linernya masih stagnan, ya mau nggak mau trading saham blue chip dengan cara gini. Kalau trading saham blue chip kan dia gerakan naiknya tuh paling cuma 3%, 4%, kecil-kecil gitu. Jadi terpaksa nominal tradingnya aku gedein biar berasa cuannya, kan resikonya juga lebih kecil. Sebaliknya ketika kita trading saham second liner, naik turunnya kan lebih cepat. Nah itu porsi tradingnya lebih dikecilin daripada kita trading saham blue chip. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya sama aja. Kamu untung 3% dengan porsi trading 10 kali misalnya. Atau kamu untung 30% dengan porsi trading 10 kali lebih kecil daripada saham blue chipmu. Itu contoh ya. Jadi kan ujung-ujungnya sama aja. Anyway teman-teman, kita akan lanjut di morning briefing besok untuk bahas tentang saham-saham grup Panin, saham-saham yang mau reverse, saham-saham properti dan juga dari sektor lainnya. Aku masih tertarik dengan sektor telco dan teknologi. Kita bahas di morning briefing besok teman-teman, dan jangan lupa join seminar Cuantastik hari Sabtu nanti tanggal 25 Februari jam 10 pagi dengan kode cuan25, kode cuan25. Sehat selalu teman-teman semuanya. Saya mau cari makan dulu nih di Surabaya. Salam profit dan thank you udah nonton IG Live malam hari ini. Jangan lupa kasih tahu teman-temanmu juga ya buat nonton Cuantastik hari Sabtu nanti di mtrade.id/cuantastik, kode promonya cuan25. Thank you. Good night. Pertanyaan-pertanyaan bagus banyak banget yang aku lihat tadi belum terjawab. Ntar aku akan buka Q&A di kolom question. Tolong diisi. Terima kasih ya. Aman, member aman. Thanks.